قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dijelaskan manhaj muwazanah agar kami tidak terkena syubhat. Manhaj muwazanah sering saya jelaskan di ta'lim Sabtu, yakni manhaj yang model hari ini ditampilkan hari-hari sebelumnya, bahwa apabila kita berbicara tentang seorang ahli bid'ah juga harus dijelaskan kebaikannya. Firqah sesat, firqah ini sesat, harus juga dijelaskan, oh firqah ini juga baik, dia akan mengajak manusia dan seterusnya. Ini manhaj yang batil, karena Rabbul Alamin ketika menjelaskan tentang orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tidak pernah menjelaskan kebaikan mereka. Walhal manusia tentu dapat berbuat kebaikan, tapi pembicaraan mengenai manhaj dan akidah tidak perlu menyebut kebaikan. Karena kalau disebut kebaikan, niscaya akan menyamarkan, membuat talbis, penyamaran dan tadlis kepada manusia, sehingga memungkinkan bagi orang untuk mengikuti firqah itu. Oh, ada baiknya. Kalau pembicaraan itu mengenai manhaj dan akidah, sama sekali tidak disebut kebaikannya, karena pembicaraan tertuju kepada manhaj dan akidah. Firqah ini sesat. Bishr bin Giyas al-Marisi, ada para ulama sebut, oh dia salat, dia saum, dia ini, dia, walhal dia salat, dia saum. Sebab kalau tidak salat tentu diketahui, tapi tidak pernah dijelaskan kebaikannya sama sekali oleh ulama. Bahkan dikatakan dia seperti Yahudi, dia ahli bid'ah, dia ahli ilmu kalam. Walhal tentu sebagai manusia dia ada kebaikannya, tapi pembicaraan mengenai manhaj dan akidah, maka runtuhlah kebaikannya itu. Yang sedang dibicarakan dilihat manhajnya benar atau tidak. Demikian juga dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang lain. Demikian juga dengan firqah Khawarij. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Khawarij, Nabi puji Khawarij. Walhal Khawarij salat, bahkan kata Nabi SAW, salatnya dibandingkan dengan salat sahabat dia lebih lama. Tapi itu bukan merupakan kebaikan. Ingin dijelaskan bahwa orang yang sesat ini, dia beribadah tidak ada artinya, karena Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya. Bahkan di akhir hadis Nabi SAW mengatakan dia keluar seperti panah keluar dari busurnya, keluar dari Islam. Maknanya keluar dari ketaatan, keluar dari ajaran Islam, keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan firqah-firqah yang lainnya. Maka ketika pembicaraan sampai kepada al-aqidah, manhaj dan aqidah, maka para ulama tidak menyebut kebaikan itu. Ketika pembicaraan sampai kepada riwayat hadis, riwayatul hadis, maka para ulama membicarakan riwayat ahli bid'ah.
diterima atau tidak. Nah, ada pembicaraan tersendiri di ilmu mustalahul hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, pembicaraan mengenai tarikh, riwayat hidup mereka. Itu dijelaskan apa adanya. Manhaj muwazanah ini tidak membedakan yang tiga itu. Harusnya kita membedakan. Sekarang pembicaraan kita mengenai firqah anu, mengenai apa? Tentu mengenai manhaj dan akidahnya. Maka sama sekali tidak boleh disebut kebaikannya. Dan tidak ada ulama yang menyebut kebaikannya. Semuanya adalah kesesatannya. Maksudnya apa? Agar manusia jangan dekat-dekat sedikit pun juga kepada firqah itu. Karena ini berbahaya. Kalau seseorang itu tersesat di dalam agama, maka nyaris sepanjang hayatnya, kecuali kalau Allah memberikan rahmat kepadanya dan hidayah kepadanya, dia tidak sadar. Ada yang sampai akhir hayatnya berada dalam kesesatan. Karena kesesatan di dalam beragama lebih parah dari kesesatan di dalam maksiat secara lahiriah. Yang setiap orang tahu bahwa ini maksiat yang dia kerjakan.